Halo pencinta film, apa kabar? Kali ini Kak Jen mau ajakin nonton film yang seru-seru dan tegang. Filmnya baru nih, belum ada di bioskop. PPKM gini, bioskop tutup ya? Ya udahlah, ambil pisang goreng, enak deh kayaknya. Judul filmnya Protege. Pintu teater telah dibuka. Cemilan udah dibawa? Yuk, kita mulai. Cerita diawali di lokasi Danang, Vietnam. Ini Mudi, sang pembunuh bayaran. Saat dia sampai di suatu tempat, kok semuanya sudah terbunuh? Ada sesuatu di lemari. Ternyata seorang anak menodongkan senjata. Anak ini bernama Anna. Mudi mengajak Anna ikut dengannya. Di Rumania 30 tahun kemudian. Seorang pria memasuki kamar hotel. Dia mencari Vali, tapi nggak ditemukan. Vali telah diculik dengan tebusan 3 juta euro. Vali ini anak seorang pembunuh. Setelah janjian di suatu tempat, Anna sebagai kurir pengambil uang diperiksa sebelum dibawa. Ayahnya sangat kesal anaknya diculik. Kamu nggak tahu apa siapa saya? Ya, tahu. Beritahu bosmu, tugasnya sudah selesai. Siapa sih kalian? Saya cuma pencari orang yang tidak bisa ditemukan. Yang saya cari adalah kau. Ana langsung habisi semua dengan HP-nya dan keluar dengan santai. Setelah membuang Vali di tengah hutan, Mudi menagih bayarannya sambil Kita kembali ke kehidupan normalnya si Anna. Dia pemilik toko buku di London. Hari ini dia buat kue untuk ulang tahun ke-70-nya si Mudi. Saat dia mau memberikan kejutan, drone mengagetkan mereka. Anna memberikan hadiah gitar langka sebagai hadiah ulang tahun. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Ya, kan kamu yang ajarin aku mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Diajaklah Anna ke ruang rahasianya. Mudi memberikan tugas untuk menemukan Lucas Hayes. Lalu dia mengajak Anna ke Vietnam. Anna nggak mau. Dia terbayang masa kecilnya. Besoknya, Anna mengunjungi temannya Benny di tempat laundry. Dia minta Benny untuk mencari informasi tentang Lucas Hayes. Seorang pria masuk ke tokonya Anna. Dia mencari buku untuk hadiah. Tapi malah naksir dia ke Anna. Wuhui. Dia kasih kartu nama dan minta Anna hubungin dia, si Michael Rambert. Pagi berikutnya, Anna olahraga sambil menemui si Benny. Dia mengambil informasi tentang Lucas Hayes dari si Benny. Malam harinya dia pergi ke rumah Mudi. Tapi dia temukan semuanya sudah terbunuh, termasuk si Mudi. Dia cari karungnya Mudi yang berisi informasi. Dan segera dia telepon Benny untuk menunggunya tiba dalam 45 menit. Sesampainya di tempat laundry milik Benny,
Benny sudah mati terpanggang. Buru-buru Ana ke toko bukunya untuk mengambil uang dan senjata. Tapi di depan ada mobil yang penumpangnya menembak bertubi-tubi ke arahnya. Walah, hancur deh buku yang mahal-mahal di toko itu. Ana lantas bersembunyi. Lalu dia mulai menghabisi penembaknya satu persatu. Setelah melihat informasi yang ada, Ana harus mencari Volt. Terbanglah Ana ke kota Danang. Sekelompok pengendara moge lagi konvoi. Mereka diganggu sama pengendara motorsport merah. Dikejarlah tuh sama geng moge. Saat ketemu, ternyata Ana. Dan Ana kenal sama ketua moge itu. Ana lalu memberikan motornya dan minta bantuan untuk mendekati Volt. Ana menyiapkan sekotak cerutu dan dia kirimkan ke kantor Volt. Malamnya saat Volt pulang kantor, sekelompok moge mencegat mobilnya di lampu merah. Ana masuk ke dalam mobil, mengancam Volt dan memberikan nomor telepon agar Volt menghubunginya. Volt menghubungi Ana dan minta ketemuan dan waktu 1 jam lagi di kantornya bersama pengacaranya. Sesampainya di kantor Volt, Ana melihat kotak cerutunya udah di meja. Dan dia dikenalkan dengan Dugue sang pengacara. Ana langsung menanyakan tentang Hayes. Kenapa 3 orang yang mencari info tentang Lukas Hayes dibunuh? Volt melihat Dugue. Tiba-tiba Volt ditembak. Ana diinterogasi. Langsung tuh diambil pisau di cerutu. Dia sabet Dugue dan kabur. Pas keluar, ketabrak mobil. Duh, ketangkep deh. Ana diinterogasi, tapi dia diem aja. Kemudian dia disiksa gila-gilaan. Kok ada si Rembat datang bawain sup tulang? Rembat bilang dia bekerja di bos yang sama, tapi dia tidak ada hubungannya loh dengan pembunuhan. Rembat mau membantu Ana keluar, asal Ana juga mau membantunya. Rembat marah ke Dugue karena membunuh Volt dan interogasi yang kasar. Saya besok akan kembali untuk interogasi dengan kepala yang jernih. Dugue yang kesel, dia langsung menyuruh anak buahnya untuk membunuh Ana. Tapi Ana berhasil membunuh duluan. Ana kabur ke tempat si ketua moge. Si ketua mau membantu Ana kabur. Dia bilang ke Ana, "Kamu berhutang ya sama Modi untuk tetap hidup." Modi nggak hanya menyelamatkan saya, tapi dia memberi saya hidup. Dan Ana tetap melanjutkan pencarian. Ana pergi ke susteran mencari Lukas Hayes, tapi gak seperti yang dia harapkan. Rembat menelpon. Dia tahu loh Ana ada di mana sekarang. Dia mengajak Ana kencan. Ana oke.
Kencan berubah menjadi interogasi. Cheers. Rembert minta Anna untuk tidak melanjutkan pencarian, tapi Anna nggak mau. Point a gun at my pussy and then you ask me to bed, end their life, and anyone standing in my way. This was personal. Rembert jadi naksir Anna. Duguet licik. Dia ngirim orang untuk membunuh Rembert. Di tempat lain, Anna datang ke Dugue, menginterogasi dan menyiksanya. Rembert kesel banget, dia datang ke rumah Dugue. Dia temukan Dugue udah kegantung. Anna pun mencoba membunuh Rembert, tapi Rembert menawarkan mau membunuhnya atau bercinta dengannya. Anna memilih yang asik-asik aja, hehe. Saat Anna mau pulang, dia ditembak sama anak buahnya Dugue. Aduh. Tapi dia ditolong oleh Moody. Moody merawat luka sambil bercerita. Gak mudah ya membunuh saya. Mayat yang di bak mandi itu bukan saya. Saya menghancurkan mukanya dan memberikan baju saya supaya orang lain mengira itu saya. Mereka mulai merencanakan sesuatu di pesta amal bosnya Rembert. Keamanan pesta dibuat super ketat. Anna menyamar menjadi pelayan di pesta itu. Saat Anna akan menembak, diketahui oleh Rembert dan gagal. Langsung si Rembert mengejar Anna. Ternyata itu cuma jebakan supaya Moody bisa mendekati bosnya Rembert, yang ternyata adalah Tuan Hayes, bapaknya si Lucas Hayes. Bagaimana kamu bisa masuk? Teknologi. Saya mau menyelesaikan tugas. Kamu waktu itu bayar saya untuk membunuhmu. Kamu pura-pura amal, tapi melakukan serangan gas kimia dan perdagangan bahan kimia berbahaya. Kamu iblis yang percaya kejahatan itu baik. Semua tindakan dibenarkan. Tidak ada hati nurani dan tidak peduli korban. Itu yang membuat kita berbeda, Tuan Hayes. Kamu tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Bukan itu emang niatku. Di tempat lain, Rembert bertanya kepada Anna, kenapa ada kesempatan tidak membunuh Tuan Hayes? Bukan itu rencananya, kata Anna. Tiba-tiba rumah meledak. Anna kabur ke suatu tempat dan mengirimkan lokasinya ke Rembert. Di lokasi itu dia teringat masa lalunya, saat ibu, adik-adiknya, dan ayahnya dibunuh. Juga ruangan tempat anak kecil disekap. Hampir dilecehkan dan membunuh semua penjahat itu. Pas Rembert tiba, Anna bilang, saya lelah dan saya mau hidup tenang. Tapi nggak bisa selama kamu masih hidup. Akhirnya terdengar tembakan. Film pun tamat. Bagaimana filmnya? Komen di bawah ya.